Nama Sunan Kuning sangat akrab di telinga masyarakat, khususnya di Semarang. Jika menyebut nama ini, maka langsung terngiang dengan keberadaan kompleks lokalisasi yang berada di Semarang Barat itu. Ya, Sunan Kuning merupakan lokasi kompleks lokalisasi terbesar di kota Semarang, meski kini sudah ditutup. Namun di balik itu semua, tahukah bahwa Sunan Kuning ini sebenarnya sosok penting di kota Semarang? Bahkan Sunan Kuning disebut-sebut sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Semarang. Awal mula muncul nama Sunan Kuning. Dalam buku berjudul 9 Oktober 1740, drama sejarah dalam catatan seorang Tionghoa di Semarang, Lim Tianzhou, Sunan Kuning sebenarnya memiliki nama Raden Mas Garendi. Ada juga yang menyebut Sri Susuhunan Amangkurat V. Dia adalah penguasa terakhir di Kasunanan Kartasura sebelum akhirnya direbut kembali oleh Pakubuwono II atas bantuan VOC. Saat peristiwa Geger Pacinan, Amangkurat V memimpin persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC. Disinilah nama Sunan Kuning muncul. Nama ini sebenarnya merujuk pada kata Chunling atau bangsawan tertinggi. Namun karena lidah orang Tionghoa susah mengejanya, maka menjadi Sun Aning. Rajanya orang Jawa dan Tionghoa. Sunan Kuning bersama Kapitan Sepanjang atau Kepanjang dan Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa mengobarkan perlawanan sengit terhadap VOC di wilayah kekuasaan Mataram. Perlawanan ini disebut sebagai pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara. Para pemberontak Tionghoa Jawa kemudian menobatkan Raden Mas Garendi sebagai Sunan Kartasura bergelar Sunan Amangkurat V Senopati Ingalogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotagamo pada 6 April 1742 di Kabupaten Pati. Ketika itu, cucu Amangkurat III yang dibuang VOC ini baru berumur 16 tahun. Ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa usianya 12 tahun. Dia pun dianggap sebagai rajanya orang Jawa dan Tionghoa. Sunan Kuning kemudian dijadikan sebagai simbol perlawanan rakyat Kartasura yang dikhianati Pakubuwana II yang bersekutu dengan VOC. Kisah sukses Sunan Kuning versus VOC. Kisah sukses Sunan Kuning bertempur melawan VOC berawal ketika bala tentara Sunan Kuning memasuki Kartasura pada Juni 1742. Setelah sebelumnya bertempur dari Salatiga hingga Boyolali, Kapitan Sepanjang atau Kepanjang yang bertugas di garis belakang sebagai pengawal Sunan Kuning bertindak sebagai komandan tentara pendudukan. Merasa terdesak, Pakubuwono II kemudian melarikan diri dari Kartasura dan dievakuasi Kapten Van Hohendorf dari VOC ke arah timur Kartasura menyeberangi Bengawan Solo ke Magetan. Peristiwa itu oleh orang Jawa ditandai dengan Candro Sengkolo atau penanda waktu yang berbunyi Pandito 6 Angoyok Jagat, artinya raja yang telah kehilangan keratonnya. Sunan Kuning bertahta di Kasunanan Kartasura terhitung sejak 1 Juli 1742. Dia kemudian mengangkat komandan perlawanan seperti Mangunoneng sebagai patih dan Raden Suryokusumo atau Pangeran Prangwedana sebagai panglima perang. Setelah itu Sunan Kuning merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. Sebanyak 1.200 prajurit gabungan Tionghoa Jawa dipimpin Raden Mas Said atau Mangkunegara I dan Singseh atau Tan Sin Ko menuju Welahan Jepara. Di Welahan, mereka bertempur melawan pasukan VOC yang dipimpin Kapten Gerrit Mam. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan Tionghoa Jawa ini. Setelahnya, berbagai kekalahan dialami pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Beberapa pimpinan terbunuh, seperti Tan Weki di Pulau Mandalika lepas pantai Jepara, dan Singseh tertangkap di Lasem dan dieksekusi mati di sana. Pada November 1742, keadaan semakin tidak berpihak kepada Sunan Kuning. Kartasura diserang dari 3 penjuru. Cakraningrat IV dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono II dari arah Ngawi, pasukan VOC dari Ungaran dan Salatiga. Sunan Kuning pun terpaksa meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukan Tionghoa. Akhir perjalanan Sunan Kuning. Walaupun Kartasura telah jatuh, perlawanan terus berlangsung di berbagai tempat di wilayah Jawa. Akhir dari perjalanan Sunan Kuning terjadi pada September 1743 saat dia terdesak di sekitar Surabaya bagian selatan.
Terpisah dari kawalan Kapitan Sepanjang, Sunan Kuning menyerahkan diri di Loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Renier de Klerk yang disusul banyak pemberontakan lain. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang lalu ke Batavia hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka. Sumber riwayat Semarang menyebutkan makam atau petilasan Sunan Kuning berada di bagian barat kota Semarang di atas Bukit Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Semarang. Sekitar makam Sunan Kuning itu sejak paruh kedua dasawarsa 1960-an dijadikan lokasi pelacuran. Bagaimana Sobat CS? Udah tahu kan kalau Sunan Kuning itu siapa? Semoga informasi tadi dapat bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau info lain, jangan sungkan untuk komen di kolom komentar ya. Like videonya jika kalian suka. Subscribe juga channel Cerita Sejarah, biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!